Anda sedang mendengarkan Renungan Harian dari Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Roh Kudus mengajak saya melihat track record Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang ada. Ternyata, apapun yang kita hadapi, bahkan seberat apapun tekanan yang kita alami, dan seburuk apapun kondisi yang pernah kita lewati, ujung-ujungnya pasti berkemenangan. Keberadaan hidup kita saat ini adalah bukti konkret bahwa maut dalam kadar apapun juga sudah ditelan dalam kemenangan. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan ataupun dikhawatirkan dalam kehidupan kita. Hadapi saja, pasti menang. Kalau ujung-ujungnya menang, harusnya suasana batin yang melingkupi diri kita adalah gelora kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera yang berkelimpahan. Ibarat pertandingan, track record kemenangan Tuhan sejatinya sempurna dalam diri kita. Jika ada 100 pertandingan, maka 100-100-nya itu menang, tidak pernah kalah. Ya, Dia sempurna membuat kita berkemenangan. Ini adalah fakta kehidupan yang tidak terbantahkan. Kita hanya perlu menenangkan dan mengarahkan hati kita untuk melihat Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Ingat, bahkan pada saat kita berurai air mata pun, Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi jangan sampai hidup kita sepi dari rasa syukur. Tiap hari kita layak bersyukur. Dalam doa, cobalah untuk menenangkan pikiran dan menyaksikan kisah hidup kita dari masa lampau sampai sekarang. Kita bisa bersaksi bahwa Tuhan telah membuat kita berkemenangan. Luar biasanya, Tuhan yang telah memulai segala kemenangan akan melanjutkannya di dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 6 versi terjemahan baru. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Apa yang sedang kita alami saat ini? Jika hal tersebut menekan hidup kita, maka lawanlah di dalam doa. Berdoalah dalam bahasa roh secara sedemikian rupa. Deklarasikan firman dan berdoalah sampai mengalami kemerdekaan. Saya yakin apa yang telah kita taklukkan di dalam roh akan terrealisasi di alam lahiriah. Intinya, jangan menyerah. Apapun keadaannya, bersyukurlah, sebab Tuhan akan melanjutkan track record kemenangannya atas hidup kita. Roma 8 ayat 28 sampai 39 versi terjemahan baru. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin.